poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Halo, pada video kali ini topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu pendidikan sebagai pilar utama pembangunan nasional. Pada topik pembahasan kali ini ada beberapa subtopik yang saya ambil, yaitu yang pertama pendahuluan yang menceritakan secara garis besar pembangunan dan pendidikan. Yang kedua, hubungan timbal balik antara pendidikan dan pembangunan. Yang ketiga, optimalisasi kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Yang keempat, tantangan dan strategi pembangunan pendidikan di era modern. Dan yang terakhir, penutup menyimpulkan semua materi yang telah dibahas. Yang pertama, pendahuluan. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia atau SDM yang berperan penting dalam proses pembangunan nasional. Secara umum, pendidikan dapat diartikan sebagai proses terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui kegiatan belajar sehingga mereka memiliki kemampuan intelektual, emosional, sosial, dan moral yang diperlukan dalam kehidupan. Pendidikan tidak hanya menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga berfungsi sebagai pembentuk karakter dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman. Sementara itu, pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan mencangkup berbagai bidang seperti ekonomi, sosial budaya, kesehatan, dan pendidikan yang semuanya saling berhubungan dalam menciptakan kemajuan suatu bangsa. Tanpa SDM yang berkualitas, pembangunan sulit berjalan dengan optimal. Sebaliknya, tanpa pembangunan yang memadai, pendidikan sulit berkembang secara maksimal. Dengan demikian, pendidikan dan pembangunan memiliki hubungan timbal balik yang saling menguatkan. Pendidikan menghasilkan manusia yang mampu berkontribusi dalam pembangunan, sementara pembangunan menyediakan sarana dan lingkungan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, memahami hubungan keduanya, termasuk optimalisasi SDM melalui pendidikan, serta tantangan pembangunan pendidikan di era modern sangat penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Subtopik yang kedua yaitu hubungan timbal balik antara pendidikan dan pembangunan. Pendidikan dan pembangunan merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan berperan penting dalam membentuk manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Sementara pembangunan menyediakan sarana, prasarana, dan lingkungan yang mendukung kualitas pendidikan. Ada dua poin dalam materi ini. Yang pertama, pendidikan sebagai motor pembangunan. Pendidikan menghasilkan SDM yang mampu berperan aktif dalam berbagai sektor kehidupan. Dengan pendidikan yang baik, masyarakat memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. Tenaga kerja yang terdidik berperan dalam industri, teknologi, kesehatan, dan sektor lainnya sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pendidikan juga mendorong kemajuan teknologi melalui riset dan inovasi. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian menjadi pusat lahirnya teknologi baru yang mendukung industrialisasi dan modernisasi pembangunan nasional. Poin yang kedua, pembangunan sebagai pendukung pendidikan. Pembangunan ekonomi dan sosial memberikan dampak besar terhadap kualitas pendidikan. Peningkatan anggaran negara memungkinkan perbaikan fasilitas sekolah, penyediaan tenaga pendidik yang profesional,
serta pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Infrastruktur yang baik seperti akses jalan, listrik, dan jaringan internet memungkinkan pendidikan menjangkau daerah-daerah terpencil. Pembangunan sosial juga menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai upaya memperbaiki kualitas hidup. Kesimpulan sementara dari materi ini. Dengan demikian, pendidikan dan pembangunan memiliki hubungan yang saling menguatkan. Pendidikan mendorong pembangunan, dan pembangunan menciptakan kondisi bagi pendidikan yang lebih berkualitas. Keduanya menjadi fondasi penting untuk kemajuan suatu bangsa. Subtopik yang ketiga yaitu optimalisasi kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Sumber daya manusia adalah aset utama dalam pembangunan nasional. Pendidikan merupakan sarana utama untuk mengembangkan kualitas SDM agar mampu menghadapi tantangan global. Ada 4 poin dalam materi ini. Yang pertama, pentingnya SDM berkualitas. Kualitas sumber daya manusia menentukan tingkat kemajuan suatu bangsa. Sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, dan berkarakter mampu berkontribusi secara produktif dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Bangsa yang memiliki sumber daya manusia unggul akan lebih mudah menguasai teknologi dan memenangkan persaingan global. Poin yang kedua, peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama, pendidikan formal memberikan dasar akademik dan keterampilan teknis. Yang kedua, pendidikan non-formal seperti kursus dan pelatihan meningkatkan kemampuan praktis. Yang ketiga, pendidikan informal dalam keluarga membentuk karakter dan etika kerja. Yang keempat, penguasaan teknologi digital membuat sumber daya manusia mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja modern. Poin yang ketiga yaitu strategi optimalisasi sumber daya manusia melalui pendidikan. Pertama, kurikulum berbasis kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan industri dan teknologi. Yang kedua, peningkatan kualitas guru, karena guru merupakan aktor utama dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital seperti e-learning, AI, dan literasi digital. Dan yang keempat, kolaborasi pendidikan dan dunia industri agar lulusan lebih siap kerja. Poin yang keempat yaitu dampak pendidikan terhadap kualitas sumber daya manusia. Pendidikan menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing, inovatif, produktif, dan berkarakter. Hal ini memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi, sosial, budaya, bahkan moral masyarakat. Subtopik yang keempat yaitu tantangan dan strategi pembangunan pendidikan di era modern. Era modern membawa berbagai tantangan bagi pembangunan pendidikan. Perubahan teknologi, sosial, dan budaya menuntut pembaruan sistem pendidikan agar tetap relevan. Ada 3 poin dalam materi ini. Yang pertama, tantangan pembangunan pendidikan. 1. Kesenjangan akses pendidikan antara kota dan desa. Yang kedua, perkembangan teknologi yang cepat sehingga kurikulum sering tertinggal. Yang ketiga, rendahnya literasi digital dan budaya membaca. Yang keempat, kualitas guru yang belum merata. Dan yang terakhir, ketidaksesuaian antara kurikulum dan kebutuhan industri. Poin yang kedua yaitu strategi pembangunan pendidikan. Pertama, digitalisasi pendidikan seperti pembelajaran daring dan hybrid learning. Yang kedua, pemerataan kualitas pendidikan terutama di daerah 3T. Yang ketiga, revitalisasi kurikulum berbasis kompetensi abad ke-21. Yang keempat, pelatihan berkelanjutan bagi guru termasuk kemampuan digital. Dan yang terakhir,
kolaborasi pemerintah, sekolah, masyarakat, dan industri untuk mendukung inovasi pendidikan. Poin yang terakhir yaitu arah pembangunan pendidikan ke depan. Pendidikan harus membentuk manusia pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner. Dengan SDM yang adaptif dan inovatif, pembangunan nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan. Yang terakhir, penutup atau kesimpulan. Pendidikan dan pembangunan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan saling menguatkan. Pendidikan yang berkualitas menjadi fondasi utama bagi peningkatan sumber daya manusia yang pada akhirnya mendorong pembangunan nasional dalam berbagai bidang. Namun pembangunan pendidikan di era modern tidak lepas dari berbagai tantangan seperti kesenjangan akses, perkembangan teknologi, dan kualitas guru. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh sehingga pendidikan mampu melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi perubahan zaman. Sekian penjelasan singkat dari saya, terima kasih.